Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Anda tidak punya wewenang bertindak dan Jangan tunjuk saya. Yang Saya punya tunjuk kamu. wewenang. Sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi Kamu bukan bicara kuasa saya hukum tadi. Jokowi Dodo. Apa lu? Anda tidak punya legal standing. Udah, saya ke Bung Raja. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ada diskusi di kampus, lalu kemudian mati lampu, mati AC, dan beberapa diperiksa, betul ya? Kalau diperiksa enggak, tapi makanya tadi Bang Petra udah tiba-tiba langsung bilang, oh itu bukan. Sebelum kami datang, pengacara sampean yang bla 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 bla. Saya kan mendengarkan tadi. Makanya saya sengaja analisisnya apa dan ternyata salah analisisnya gitu kan. Jadi sebelum salahnya di mana? Sebelum kami, Jadi ya sudah terlanjur memberikan analisis, oh itu bukan kriminalisasi. Enggak. Padahal apa salahnya di mana? Kan pertanyaan saya simpel saja. Apalagi yang dilakukan. Apakah mematikan lampu itu masuk kategori tidak hanya mematikan lampu? Ya apa aja, Mas Roy? Apa aja? Oke. Ya, tolong apa yang jelaskan. Ada kejadian tuh begitu kami masuk tuh UGM sudah kayak masuk kompleks militer. Kenapa? Kayak masuk Mabes Polri. Banyak sekali petugas. Baik berseragam maupun tidak berseragam. Tugas UGM? Bukan, petugas kepolisian juga ada. Oh, oke. Junior-juniornya Pak Rajasa juga ada. Kenapa saya tahu, saya hafal? Ya karena saya sering memberikan bantuan kesaksian ahli untuk mereka gitu. Jadi saya hafal orang-orangnya. Saya datang sih Intel langsung. dari BIN? Bukan, Intel juga dari kepolisian. Oh, oke. Terus ada juga Pamdal. Pamdalnya tuh sampai ada 5 mobil. PK Pamdal P4U UGM. Pamdal itu internal UGM. Pamdal itu pengamanan UGM. Ada. Jadi ini acara kayak gini kok kemudian kayak banget ya. Terlalu kekhawatir gitu. Padahal kan nggak ada apa-apa di situ. Dan orang yang masuk itu pun sempat ada yang ditanya mau kemana Pak gitu. Mau kemana Pak gitu. Bahkan seorang mantan yang pernah ada di badan intelijen ya di BAIS ya itu Pak Tiasno Sudarto ya itu pun masuk pun harus juga agak kesulitan kemarin gitu. Jenderal Bintang 4 masuk. Kesulitan. Kemudian ada juga tokoh-tokoh kayak Mas Refli Harun, kayak Pak Said Didu gitu. Kesulitan maksudnya ditanya-tanya. Iya, masuk kemudian ditanya nggak ada acara Pak di sini Pak. Oh, saya mau makan di coffee shop kok gitu. Akhirnya kami kumpul di coffee shop. Oh, dibilang nggak ada acara di sini Pak. Iya, inilah udah berusaha dilakukan ngerti itu. Hukum, jadi semena-mena bilang kriminalisasi dan lain-lain. Faktanya kriminalisasi gitu. Saya baca dulu nih ini definisinya soal kriminalisasi ya. Baca aja di Google, coba lihat lagi jelas di betul. Google. Ini jatuh saya tadi kan. Baca aja. Ya. Sebelum Pak baca saya, sedikit aja. Jadi kriminalisasi itu ada dua, arti hukum dan arti non hukum. Kalau dari sisi sosial politik, kriminalisasi itu apa yang dilakukan tindakan-tindakan yang menghambat kemerdekaan berdemokrasi seseorang dan kemudian dilakukan pasal-pasal atau hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak layak dilakukan untuk dia melakukan itu. Itu sumbernya apa? Apa? Jelas betul. Jelas betul sampai jatuh. Ya, jadi artinya begini. Ya, sumbernya dari mana sumbernya? Kenapa? Sumbernya apa? Sumbernya ada dari wiki, ada juga dari kitab yang ada yang saya baca di sini. Clear betul, silakan dicari. Jadi gini. Biar Mas Roy Suryo mengerti pengertian kriminalisasi ya. Ini jangan dikarang-karang. Kriminalisasi itu berasal dari kata kriminal ya. Jadi kriminal itu siapa? Kita lihat dulu seseorang yang dituduh ya melakukan perbuatan kejahatan ataupun tindak pidana. Ya. Terus orang tersebut tidak melakukan perbuatan tindak pidana. Dipaksakan melakukan perbuatan pidana. Nah, itu kriminalisasi. Jadi kalau konteks di UGM itu namanya diskresi. Kewenangan mereka. Mau matikan lampu kayak mau matikan AC itu hak mereka karena itu bukan punya Bang Roy. Melanggar HAM itu mah. Itu petugas di sana. Itu diskresi. Jadi bahasanya jangan disebut kriminalisasi. Ini Bang Aiman, saya merinding melihat mereka ini dikit-dikit kriminalisasi. Tapi mereka tidak menyadari mereka yang mengkriminalisasi Pak Jokowi di sini. Hari ini Pak Jokowi diam ya, tidak mau berkomentar terlalu jauh karena Pak Jokowi telah menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum.
sebagaimana amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Sebentar. Mas lawyernya Mas lawyernya Jokowi enggak? Cara saya nggak potong-potong. Mas lawyernya Jokowi enggak? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Punya standing. Anda bilang kebebasan berpendapat. Iya. Anda bilang kebebasan Nggak menyatakan boleh. pikiran. Anda sendiri yang memendekkan demokrasi di Anda sini. nggak punya legal standing. Anda ngerti nggak Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 Nggak bisa, nggak sah. Bukan, Anda nggak ngerti hukum, makanya Nggak Anda bisa. ingin sendiri pikiran Justru Anda sendiri yang paling orang benar. nggak ngerti Nggak hukum, bisa. nggak punya Anda legal tidak standing bisa menerima ngomong soal perbedaan hukum. pendapat di sini. Itu loh. Saya lagi Siapa bicara. bilang? Siapa bilang Tunggu Jokowi dulu. diam? Anda tadi sudah Jokowi bicara. Saya bicara dulu. saat- Jangan potong dulu. Oke. Ya Jangan kamu Jokowi potong dulu. setelah membuat Kamu diam laporan dulu. polisi Hei, Bentar. diam dulu kamu. Nanti saya berikan kesempatan. Dari tadi kamu bicara mulu. membuat Ya, sebentar. statement Saya bicara publik Nanti saya berikan kesempatan. yang menyatakan ada orang besar Oke. di balik jasa palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, Oke, nanti yang kedua dia silakan. yang menyatakan ada ya. Ini tadi dia saya Opa bicara dia Bohir nggak di terima. balik itu melalui Ketika saya bicara beberapa dia potong. pendukungnya. Ya, nanti begitu. Oke. Ya. Jadi maksudnya tadi menjawab. Jadi artinya nggak diam juga. Mungkin Nggak Jokowi ada diam diam setelah dulu, saya kami lagi kirimkan bicara. somasi kepada Anda saudara diam dulu, Jokowi. weh. Sehingga sejak somasi kami kirimkan sampai hari ini Jokowi tidak pernah bicara sekalipun di hadapan media. Jadi kalau Ini Jokowi kita mau takut dengan kuat-kuatan suara somasi atau kami, seperti apa? ya nggak apa-apa. Baik. Jadi bukan karena mau beliau, kuat-kuatan suara karena atau apa? Jokowi Kamu dengarkan dulu saya sudah bicara. disomasi. Itu, Oke, ya. baik. Oke. Halo. Anda Dengarkan dulu. tidak punya Jangan tunjuk wewenang saya. bertindak dan untuk Jangan berhadapan sama tunjuk Jokowi. saya. Yang Saya punya tidak tunjuk wewenang kamu. adalah Saya tidak yang tunjuk punya kamu. wewenang adalah kuasa Kamu hukum diam di saudara situ. Joko Widodo. Anda Kamu bukan bicara kuasa saya hukum tadi. Joko Widodo. Apa lu? Anda tidak punya legal standing. Udah, saya ke Bung Raja. Bung Oh, Sri. wewenang Anda cuma Kamu di omongan situ. pasar Duduk kamu tidak di situ. bernilai secara Duduk hukum. kamu situ. Oke. Siapa wewenang Anda Kamu menyuruh bilang saya duduk? kemerdekaan menyatakan Apa pendapat. wewenang saudara nyuruh saya duduk? Melarang saya untuk berbicara pendapat. Apaan lu? Saudara tidak punya kewenangan bertindak. Saudara nanti. Kapan giliranku ini? Ya. Diam dulu. Bang Sri. Kapan giliran saya bicara? Kamu dengarkan dulu. Bang Sri. Kamu bicara nggak kau Sekarang tadi? Bang Sri. Sekarang Bang Sri. Oke, udah. Bang Sri sekarang Bang Sri. Nih, cocoknya pakai topeng nih. Halo. Kalau Jokowi punya kuasa hukum seperti ini memalukan. Cocoknya pakai topeng nih lawan mereka gini tuh. Bung Aiman, saya kapan bisa bicara? Ya, silakan. Nanti Bang. Nanti, oke. Silakan. Itu cocoknya karena lu nggak mau dengarin orang lain. Ketika Oke. tadi saya diminta untuk menyikapi Iya, soal sebenarnya ini sesinya terjadinya Bang Sri. pemadaman lampu, pembatasan mereka yang datang. Iya. Saya pikir saya nggak melihat dari sisi hukum lah. Entah itu kriminalisasi apa. Ini adalah pembatasan buat ruang publik untuk berbicara, untuk kebebasan berbicara. Ya. Ini adalah sebuah pelanggaran terhadap demokrasi. Kalau saya yang mantan tentara saja bisa bicara demokrasi, masa penegak hukum? Iya, saya berbicara tadi dilarang-larang, Pak. Gimana? Siapa? Saya tadi bicara di Bukan saya yang larang kan? Iya, ya. Saya lagi ngomong. Sampean, Ya saya kan? bertanya. Loh, iya, dia yang ngomong kan? Iya, Bukan saya. kebebasan berpendapat harusnya kita saling mendengarkan. Nah, itu gitu. dia. Ya, Anda bisa ceritakan Pak Sri, apa yang terjadi Jadi- kalau berdasarkan pengalaman Anda Siapa? sebagai intelijen dan Ya, lain sebagainya? pastinya ada intervensi, ya kan? Ada intervensi. Pasti. Ya. Saya bisa pastikan. Karena saya berada di sana. pada Cirinya gimana intervensi itu kalau? jelas saja membatasi orang untuk melakukan kumpul-kumpul yang sudah ada izin, yang resmi, karena ini ada kepentingan Ya. kekuasaan. Ini pasti akan dilakukan pembatasan. Itu umum dilakukan dulu misalnya. Saya nggak bilang dulu tuh kapan ya, mungkin Orde Baru, Dulu, mungkin zamannya awal-awal reformasi. Mohon izin, saya mau bertanya dengan Bapak. Nanti saya berkata. Saya mau gali dulu. Ya. Ini umum dilakukan oleh, ya saya nggak tahu berapa pihak misalnya, intelijen dan lain sebagainya. Ya saya buktinya mereka ada di sana pada saat peristiwa itu. Ya. Untuk menghambat kegiatan ini. Pak Surya sendiri mengatakan tadi kan, Iya. Ini dugaan ya. bukan dugaan, ini bukti. Sudah terjadi, Mas. Bukan, maksudnya ini ada yang mengorkestrasi. Iya, ada. Kenapa bisa seperti itu? Padahal UGM kan lembaga independen. Pertanyaan siapa, Pak? Apanya, Pak? Intervensi. Intervensi gitu. Kan gini, kan kalau maaf saya tidak memotong, cuman tadi katanya Ya. ada yang mengintervensi. Silakan ngomong aja, Pak. Maksud saya kalau memang ada yang mengintervensi, tentu Tadi ada orang. Prof. Surya sudah bilang, ya kan, Ya, bahwa siapa? ada pihak-pihak
yang mematikan lampu, yang membatasi orang masuk. Itu bukan intervensinya tadi. Yang mematikan lampu sudah jelas dikatakan Bang Roy tadi. Bahwa yang mematikan lampu itu adalah petugas. Kan begitu. Nah yang mengintervensi. Petugasnya nggak ngerti kita. Oknum kita tanya siapa yang matikan. Oh nyatanya. Ini kalau gini cuma debat kusir aja. Iya di restroom sama lobby masih nyala. Ya intervensinya. Intervensinya Pak. Ini acara apa namanya bedah buku atau apa resmi biar tidak biasa resmi gitu, ini acara biasa tapi kenapa terjadi perlakuan seperti itu gitu loh sekarang apa namanya ya itu asumsi Bapak saja. Siapa bilang? Kalau saya bilang loh, kenapa Bapak tidak bisa membuktikan juga ini buktinya iya maksudnya siapa yang mematikan lampu dan mengintervensi bukan soal matikan lampu gitu bukan soal siapa buktinya lampu mati ini sendiri Pak Surya sendiri mengatakan iya maksudnya kan Bapak tadi menyatakan Anda jangan berbicara ada yang mengintervensi jelas nah siapa jelas ini adalah kubu Jokowi itu udah fitnah itu kubu Jokowi. Ya, kubu Jokowi saya dong kubu Jokowi. Saya aja nggak kenal rektor gimana? Halo Pak Rektor matikan lampu. Analisa Bapak itu terlalu cetek. Ini lebih konyol lagi. Terlalu cetek. Kalau nelpon UGM. Pertanyaannya yang terlalu menyudutkan. Ini lebih konyol lagi kalau nelpon rektor dengan Pak Rektor. Rektornya seorang ibu-ibu. Rektornya ibu-ibu ditelepon halo Pak Rektor. Ini konyol banget. Siapa yang bilang bekas bin? Dia yang bilang bekas bin. Saya nggak pernah bilang. Loh, saya bilang. Enggak bilang. Tadi Bapak bilang. Kapan? Tadi Bapak bilang saya bekas bin. Apa yang ngomong? Bukan, ini yang ngomong. Kolonel Purnawirawan pernah tugas di bin, Pak. Saya bukan begini loh. Enggak apa-apa pernah tugas di bin kan? Aiman mengatakan saya bekas bin. Saya masyarakat biasa, Pak. Oh iya sekarang. Anda salah kalau ngomong begitu. Pasal 26 Undang-Undang bin kan tahu kan, Pak? Jelas lah. Pasal 26 Undang-Undang bin ngerti kan, Pak? Saya memang bekas kerja di bin. Iya ini di Loh, tapi kan saya sekarang bilang masyarakat biasa tidak ada kaitan dengan bin. Harusnya Bapak koreksi di situ biar publik tahu. Biar cara berpikirnya. Tadi saya bilang bukan sebagai bekas bin di sini. Pak Aiman yang bilang. Saya katakan saya masyarakat biasa. Bukan di flyer itu Bapak bekas bin. Siapa yang masang di situ? Saya juga nggak tahu. Protes dong. Saya nggak tahu di mana tempatnya. Ini ditonton banyak orang. Seolah-olah Bapak menyampaikan. Oh sorry aja Pak. Analisa Bapak padahal analisa Bapak cetek. Anda yang cetek. Gampang banget intervensi Anda bilang kubu Jokowi. Lah ini kubu Jokowi semua. Ya kenapa? Salah satu contoh makanya saya bilang cetek. Gak ngerti rektor UGM itu ibu. Ini saya mau tanggapi dulu. Rektor itu saya mau tanggapi. Kita berikan sebentar Bang Roy. Kita kasih kesempatan dulu Bang Freddy ngomong bahwa apa yang disampaikan ke publik biar kita tidak salah paham mulai dari mereka ini pembohong-pembohong semua ini. Oh, kok bisa kamu? Kenapa saya bilang pembohong? Gak ngerti. Sesuatu yang sangat sederhana aja gak ngerti. Kenapa saya bilang pembohong? Karena UGM sudah melakukan klarifikasi. Kamu mahasiswa UGM bukan? Iya, saya mahasiswa UGM. Saya malu satu alumni dengan saya. Saya malu satu alumni dengan Anda. Saya malu satu alumni dengan Anda. Mana? Kamu fakultas mana? Saya malu satu alumni dengan Anda. Karena hanya Anda merusak UGM. Fakultas mana? Anda Roy Tifa merusak UGM. Anda bawa-bawa UGM itu ke